Pagi itu, Serka Dimas turun dari mobil dinas Kodim dengan cepat. Kemejanya masih kusut, wajahnya letih. Dia baru pulang dinas malam. Adiknya demam tinggi, dan satu-satunya apotek yang buka pagi itu hanya ada di Pasar Cibening. Dia juga membawa surat tugas dari Koramil untuk menegur oknum ormas yang dilaporkan warga karena pungli ke pedagang pasar. Sambil memarkir mobil, ia melihat sebuah pos kayu bertuliskan, Pos Pengamanan Ormas Grip Ranting Pasar Timur. Di dalamnya, beberapa pria dengan rompi ormas sedang duduk sambil merokok. Ada meja kayu, kotak kardus bertuliskan, uang keamanan harian, dan seorang ibu pedagang yang baru saja menyerahkan uang pecahan Rp50.000 dengan wajah takut. Dimas menghampiri. "Ibu, sini, Bu, kenapa bayar mereka?" Ibu itu gelagapan. "Saya takut, Pak. Kalau nggak bayar, dagangan dibalikin, lapak saya dibuang." Dimas menarik napas dalam, lalu menghadap ke ormas yang duduk di kursi plastik. "Saya Serka Dimas, tugas dari Koramil. Sudah banyak laporan pungli di sini. Mulai hari ini, jangan lagi ada penarikan uang keamanan ke pedagang." Seorang ormas berdiri, badannya besar. Namanya Ujang, koordinator lapangan Grip. Lu siapa? Ini wilayah kita, bro. Kita yang atur di sini. Lu mau ikut campur pasar?" Dimas tetap tenang. "Saya bukan ikut campur. Saya cuma ingatkan, negara ini punya hukum, bukan premanisme." Orang-orang di sekitar mulai menonton. Beberapa pedagang bahkan berani diam-diam mengangkat handphone, merekam dari balik lapak. Ujang merasa dipermalukan, wajahnya merah. Tapi Dimas tak menggubris. Ia melangkah pergi, menyerahkan salinan surat tugas ke kepala pasar, lalu kembali ke mobil dan membawa obat untuk adiknya. Tapi dendam ormas tak selesai di sana. Siangnya, Dimas memarkir mobil dinas di belakang minimarket, tak jauh dari rumahnya. Ia masuk sebentar untuk membeli teh dan air. Saat itu pula, 3 motor melintas cepat. Salah satu dari mereka melempar botol kaca berisi bensin dan sumbu api ke arah mobil dinas Kodim. Boom! Ledakan kecil. Mobil dinas terbakar. Warga panik. Api menyambar hingga ke gerobak sampah di sampingnya. Dan yang paling menyayat hati, seorang bocah pemulung usia 9 tahun sedang tidur di belakang gerobaknya. Anak itu tersambar api, menjerit terbakar sebagian tubuh. Orang-orang berlari menolong, tapi luka sudah terlanjur parah. Ormas yang melempar molotov tak sembunyi. Mereka malah merekam, tertawa, dan kabur naik motor sambil teriak. "Mobil lu sekarang udah anget. Bang tentara, jaga pasar, jaga mobil juga dong." Dimas hanya bisa menatap puing-puing mobil dinas yang gosong. Tangannya mengepal. Di balik tatapannya bukan hanya marah, tapi juga malu. Seorang warga mendekat pelan. "Pak, jangan diam saja. Kami butuh TNI. Polisi di sini udah takut." Malam itu, di kantor Kodim, Mayor Bram berdiri di depan peta wilayah. Korban sipil, mobil dinas dibakar, penghinaan terbuka. Ini bukan masalah gengsi, ini soal menjaga nama baik negara. Ia menatap Dimas. "Kau siap?" Dimas mengangguk pelan, tapi rahangnya mengeras. "Siap, Jenderal. Sudah terlalu lama kita diam." Malam turun seperti kabut pekat, tapi di dalam barak Kodim, suasana tak pernah sepi. Jam sudah menunjuk pukul 22, tapi ruang briefing masih menyala. 8 prajurit Kopassus berpakaian preman duduk dalam lingkaran. Di tengah mereka, Mayor Bram. Ia melempar map berisi foto-foto, wajah ormas yang terekam melempar molotov, nama lengkap, lokasi markas, rute harian, bahkan tempat mereka nongkrong. "Target kita bukan balas dendam, tapi bersihkan nama. Kalau negara dihina dan tentara diinjak, itu bukan balas dendam, itu tugas." Semua prajurit mengangguk, tapi Dimas diam, pandangannya menatap meja. Di sakunya masih tersimpan sepotong tisu berlumur darah milik bocah pemulung yang terbakar. Mayor Bram menatapnya. "Bagaimana, Serka? Siap masuk ke kandang mereka?" Dimas berdiri tegas. "Saya hanya minta satu hal." Semua menoleh. "Jangan bawa kamera. Jangan ada dokumentasi. Dan jangan ada nama saya tercatat di laporan akhir." Mayor Bram mengangguk. Malam itu, mereka bergerak tanpa seragam, tanpa sirine.
Operasi Senyap. Markas Ormas Grip ada di belakang gudang pasar, bangunan kayu 2 lantai yang sudah mereka kuasai bertahun-tahun. Di dinding terpampang poster besar, Pemuda Pancasila Grip Ranting Pasar Timur. Hukum bisa diatur. Pukul dini hari, tim Kopassus menyusup diam-diam. 4 anggota naik dari belakang gedung, 2 menunggu di pintu depan. Dimas menyamar sebagai pemulung membawa karung goni. Tapi satu hal di luar rencana, seorang ormas tiba-tiba keluar dari toilet belakang. Matanya menangkap Dimas. Sebelum sempat berteriak, lehernya sudah dibekap kain hitam. Dalam 5 menit, seluruh penghuni markas dilumpuhkan, tanpa peluru, tanpa tembakan. Semua diborgol, ditutup mata. Lalu, satu hal mengejutkan ditemukan. Seorang polisi berseragam terikat di kursi, mulutnya disumpal lakban. Di dinding tertulis, "Ini yang nolak uang kami. Beginilah nasib pengkhianat." Polisi itu menangis. "Saya cuma nolak suap, Pak. Saya gak tahan lihat pedagang ditindas." Sebelum pergi, Mayor Bram memberi perintah terakhir. "Bakar markas ini, tapi jangan pakai bensin. Bakar dengan dokumen pungli, daftar setoran, bukti intimidasi." Api membesar. Dimas berdiri diam, menatap kobaran. Karena kadang, balas dendam terbaik adalah saat lawanmu tak bisa bicara lagi. Pagi harinya, berita beredar, markas Grip terbakar, polisi diselamatkan. Tak ada jejak pelaku, tapi ditemukan pita merah bertuliskan pesan untuk bocah pemulung yang terbakar. Masyarakat bersorak, tapi Dimas tak tampil di TV. Ia hanya mengantar teh ke ibunya dan melihat adiknya yang sudah membaik. Ibunya bertanya, "Masih akan terus diam, Nak?" Dimas tersenyum tipis. "Belum waktunya bicara, Bu." Tapi mereka sudah mulai dengar. Pagi itu, Serka Dimas turun dari mobil dinas Kodim dengan cepat. Kemejanya masih kusut, wajahnya letih. Dia baru pulang dinas malam. Adiknya demam tinggi, dan satu-satunya apotek yang buka pagi itu hanya ada di Pasar Cibening. Dia juga membawa surat tugas dari Koramil untuk menegur oknum ormas yang dilaporkan warga karena pungli ke pedagang pasar. Sambil memarkir mobil, ia melihat sebuah pos kayu bertuliskan, "Pos Pengamanan Ormas Grip Ranting Pasar Timur." Di dalamnya, beberapa pria dengan rompi ormas sedang duduk sambil merokok. Ada meja kayu, kotak kardus bertuliskan, "Uang keamanan harian," dan seorang ibu pedagang yang baru saja menyerahkan uang pecahan Rp50.000 dengan wajah takut. Dimas menghampiri. "Ibu, sini, Bu. Kenapa bayar mereka?" Ibu itu gelagapan. "Saya takut, Pak. Kalau nggak bayar, dagangan dibalikin, lapak saya dibuang." Dimas menarik napas dalam, lalu menghadap ke ormas yang duduk di kursi plastik. "Saya Serka Dimas, tugas dari Koramil. Sudah banyak laporan pungli di sini. Mulai hari ini, jangan lagi ada penarikan uang keamanan ke pedagang." Seorang ormas berdiri, badannya besar. Namanya Ujang, koordinator lapangan Grip. Lu siapa? Ini wilayah kita, bro. Kita yang atur di sini. Lu mau ikut campur pasar?" Dimas tetap tenang. "Saya bukan ikut campur. Saya cuma ingatkan, negara ini punya hukum, bukan premanisme." Orang-orang di sekitar mulai menonton. Beberapa pedagang bahkan berani diam-diam mengangkat handphone, merekam dari balik lapak. Ujang merasa dipermalukan, wajahnya merah. Tapi Dimas tak menggubris. Ia melangkah pergi, menyerahkan salinan surat tugas ke kepala pasar, lalu kembali ke mobil dan membawa obat untuk adiknya. Tapi dendam ormas tak selesai di sana. Siangnya, Dimas memarkir mobil dinas di belakang minimarket, tak jauh dari rumahnya. Ia masuk sebentar untuk membeli teh dan air. Saat itu pula, 3 motor melintas cepat. Salah satu dari mereka melempar botol kaca berisi bensin dan sumbu api ke arah mobil dinas Kodim. Boom! Ledakan kecil. Mobil dinas terbakar. Warga panik. Api menyambar hingga ke gerobak sampah di sampingnya. Dan yang paling menyayat hati, seorang bocah pemulung usia 9 tahun sedang tidur di belakang gerobaknya. Anak itu tersambar api, menjerit terbakar sebagian tubuh. Orang-orang berlari menolong, tapi luka sudah terlanjur parah. Ormas yang melempar molotov tak sembunyi. Mereka malah merekam, tertawa, dan kabur naik motor sambil teriak, "Mobil lu sekarang udah anget."
Bang tentara, jaga pasar, jaga mobil juga dong. Dimas hanya bisa menatap puing-puing mobil dinas yang gosong. Tangannya mengepal. Di balik tatapannya bukan hanya marah, tapi juga malu. Seorang warga mendekat pelan. "Pak, jangan diam saja. Kami butuh TNI. Polisi di sini udah takut." Malam itu, di kantor Kodim, Mayor Bram berdiri di depan peta wilayah. Korban sipil, mobil dinas dibakar, penghinaan terbuka. Ini bukan masalah gengsi, ini soal menjaga nama baik negara. Ia menatap Dimas. "Kau siap?" Dimas mengangguk pelan, tapi rahangnya mengeras. "Siap, Jenderal. Sudah terlalu lama kita diam." Malam turun seperti kabut pekat, tapi di dalam barak Kodim, suasana tak pernah sepi. Jam sudah menunjuk pukul 22, tapi ruang briefing masih menyala. 8 prajurit Kopassus berpakaian preman duduk dalam lingkaran. Di tengah mereka, Mayor Bram. Ia melempar map berisi foto-foto, wajah ormas yang terekam melempar molotov, nama lengkap, lokasi markas, rute harian, bahkan tempat mereka nongkrong. "Target kita bukan balas dendam, tapi bersihkan nama. Kalau negara dihina dan tentara diinjak, itu bukan balas dendam, itu tugas." Semua prajurit mengangguk, tapi Dimas diam, pandangannya menatap meja. Di sakunya masih tersimpan sepotong tisu berlumur darah milik bocah pemulung yang terbakar. Mayor Bram menatapnya. "Bagaimana, Serka? Siap masuk ke kandang mereka?" Dimas berdiri tegas. "Saya hanya minta satu hal." Semua menoleh. "Jangan bawa kamera. Jangan ada dokumentasi. Dan jangan ada nama saya tercatat di laporan akhir." Mayor Bram mengangguk. Malam itu, mereka bergerak tanpa seragam, tanpa sirine. Operasi senyap. Markas Ormas Grip ada di belakang gudang pasar. Bangunan kayu 2 lantai yang sudah mereka kuasai bertahun-tahun. Di dinding terpampang poster besar, "Pemuda Pancasila Grip Ranting Pasar Timur. Hukum bisa diatur." Pukul dini hari, tim Kopassus menyusup diam-diam. 4 anggota naik dari belakang gedung, 2 menunggu di pintu depan. Dimas menyamar sebagai pemulung membawa karung goni. Tapi satu hal di luar rencana, seorang ormas tiba-tiba keluar dari toilet belakang. Matanya menangkap Dimas. Sebelum sempat berteriak, lehernya sudah dibekap kain hitam. Dalam 5 menit, seluruh penghuni markas dilumpuhkan, tanpa peluru, tanpa tembakan. Semua diborgol, ditutup mata. Lalu, satu hal mengejutkan ditemukan. Seorang polisi berseragam terikat di kursi, mulutnya disumpal lakban. Di dinding tertulis, "Ini yang nolak uang kami. Beginilah nasib pengkhianat." Polisi itu menangis. "Saya cuma nolak suap, Pak. Saya gak tahan lihat pedagang ditindas." Sebelum pergi, Mayor Bram memberi perintah terakhir. "Bakar markas ini, tapi jangan pakai bensin. Bakar dengan dokumen pungli, daftar setoran, bukti intimidasi." Api membesar. Dimas berdiri diam, menatap kobaran. Karena kadang, balas dendam terbaik adalah saat lawanmu tak bisa bicara lagi. Pagi harinya, berita beredar, markas Grip terbakar, polisi diselamatkan. Tak ada jejak pelaku, tapi ditemukan pita merah bertuliskan pesan untuk bocah pemulung yang terbakar. Masyarakat bersorak, tapi Dimas tak tampil di TV. Ia hanya mengantar teh ke ibunya dan melihat adiknya yang sudah membaik. Ibunya bertanya, "Masih akan terus diam, Nak?" Dimas tersenyum tipis. "Belum waktunya bicara, Bu." Tapi mereka sudah mulai dengar. Pagi itu, Serka Dimas turun dari mobil dinas Kodim dengan cepat. Kemejanya masih kusut, wajahnya letih. Dia baru pulang dinas malam. Adiknya demam tinggi, dan satu-satunya apotek yang buka pagi itu hanya ada di Pasar Cibening. Dia juga membawa surat tugas dari Koramil untuk menegur oknum ormas yang dilaporkan warga karena pungli ke pedagang pasar. Sambil memarkir mobil, ia melihat sebuah pos kayu bertuliskan, "Pos Pengamanan Ormas Grip Ranting Pasar Timur." Di dalamnya, beberapa pria dengan rompi ormas sedang duduk sambil merokok. Ada meja kayu, kotak kardus bertuliskan, "Uang keamanan harian," dan seorang ibu pedagang yang baru saja menyerahkan uang pecahan Rp50.000 dengan wajah takut. Dimas menghampiri. "Ibu, sini, Bu. Kenapa bayar mereka?" Ibu itu gelagapan.
Saya takut. Pak, kalau nggak bayar, dagangan dibalikin, lapak saya dibuang. Dimas menarik napas dalam, lalu menghadap ke ormas yang duduk di kursi plastik. Saya Serka Dimas, tugas dari Koramil. Sudah banyak laporan pungli di sini. Mulai hari ini, jangan lagi ada penarikan uang keamanan ke pedagang. Seorang ormas berdiri, badannya besar. Namanya Ujang, koordinator lapangan grip. Lu siapa? Ini wilayah kita, bro. Kita yang atur di sini. Lu mau ikut campur pasar? Dimas tetap tenang. Saya bukan ikut campur. Saya cuma ingatkan, negara ini punya hukum, bukan premanisme. Orang-orang di sekitar mulai menonton. Beberapa pedagang bahkan berani diam-diam mengangkat handphone, merekam dari balik lapak. Ujang merasa dipermalukan, wajahnya merah. Tapi Dimas tak menggubris. Ia melangkah pergi, menyerahkan salinan surat tugas ke kepala pasar, lalu kembali ke mobil dan membawa obat untuk adiknya. Tapi dendam ormas tak selesai di sana. Siangnya, Dimas memarkir mobil dinas di belakang minimarket, tak jauh dari rumahnya. Ia masuk sebentar untuk membeli teh dan air. Saat itu pula, 3 motor melintas cepat. Salah satu dari mereka melempar botol kaca berisi bensin dan sumbu api ke arah mobil dinas Kodim. Boom! Ledakan kecil. Mobil dinas terbakar. Warga panik. Api menyambar hingga ke gerobak sampah di sampingnya. Dan yang paling menyayat hati, seorang bocah pemulung usia 9 tahun sedang tidur di belakang gerobaknya. Anak itu tersambar api, menjerit terbakar sebagian tubuh. Orang-orang berlari menolong, tapi luka sudah terlanjur parah. Ormas yang melempar molotov tak sembunyi. Mereka malah merekam, tertawa, dan kabur naik motor sambil teriak. Mobil lu sekarang udah anget. Bang tentara, jaga pasar, jaga mobil juga dong. Dimas hanya bisa menatap puing-puing mobil dinas yang gosong. Tangannya mengepal. Di balik tatapannya bukan hanya marah, tapi juga malu. Seorang warga mendekat pelan. Pak, jangan diam saja. Kami butuh TNI. Polisi di sini udah takut. Malam itu, di kantor Kodim, Mayor Bram berdiri di depan peta wilayah. Korban sipil, mobil dinas dibakar, penghinaan terbuka. Ini bukan masalah gengsi, ini soal menjaga nama baik negara. Ia menatap Dimas. Kau siap? Dimas mengangguk pelan, tapi rahangnya mengeras. Siap, Jenderal. Sudah terlalu lama kita diam. Malam turun seperti kabut pekat, tapi di dalam barak Kodim, suasana tak pernah sepi. Jam sudah menunjuk pukul 22, tapi ruang briefing masih menyala. 8 prajurit Kopassus berpakaian preman duduk dalam lingkaran. Di tengah mereka, Mayor Bram. Ia melempar map berisi foto-foto, wajah ormas yang terekam melempar molotov, nama lengkap, lokasi markas, rute harian, bahkan tempat mereka nongkrong. Target kita bukan balas dendam, tapi bersihkan nama. Kalau negara dihina dan tentara diinjak, itu bukan balas dendam, itu tugas. Semua prajurit mengangguk, tapi Dimas diam, pandangannya menatap meja. Di sakunya masih tersimpan sepotong tisu berlumur darah milik bocah pemulung yang terbakar. Mayor Bram menatapnya. Bagaimana, Serka? Siap masuk ke kandang mereka? Dimas berdiri tegas. Saya hanya minta satu hal. Semua menoleh. Jangan bawa kamera. Jangan ada dokumentasi. Dan jangan ada nama saya tercatat di laporan akhir. Mayor Bram mengangguk. Malam itu, mereka bergerak tanpa seragam, tanpa sirine. Operasi senyap. Markas Ormas Grip ada di belakang gudang pasar. Bangunan kayu 2 lantai yang sudah mereka kuasai bertahun-tahun. Di dinding terpampang poster besar. Pemuda Pancasila Grip Ranting Pasar Timur. Hukum bisa diatur. Pukul dini hari, tim Kopassus menyusup diam-diam. 4 anggota naik dari belakang gedung, 2 menunggu di pintu depan. Dimas menyamar sebagai pemulung membawa karung goni. Tapi satu hal di luar rencana, seorang ormas tiba-tiba keluar dari toilet belakang. Matanya menangkap Dimas. Sebelum sempat berteriak, lehernya sudah dibekap kain hitam. Dalam 5 menit, seluruh penghuni markas dilumpuhkan, tanpa peluru, tanpa tembakan. Semua diborgol, ditutup mata. Lalu, satu hal mengejutkan ditemukan. Seorang polisi berseragam terikat di kursi,
mulutnya disumpah lakban. Di dinding tertulis, "Ini yang nolak uang kami. Beginilah nasib pengkhianat." Polisi itu menangis. "Saya cuma nolak suap, Pak. Saya gak tahan lihat pedagang ditindas." Sebelum pergi, Mayor Bram memberi perintah terakhir. "Bakar markas ini, tapi jangan pakai bensin. Bakar dengan dokumen pungli, daftar setoran, bukti intimidasi." Api membesar. Dimas berdiri diam, menatap kobaran. Karena kadang, balas dendam terbaik adalah saat lawanmu tak bisa bicara lagi. Pagi harinya, berita beredar, markas Grip terbakar, polisi diselamatkan. Tak ada jejak pelaku, tapi ditemukan pita merah bertuliskan pesan untuk bocah pemulung yang terbakar. Masyarakat bersorak, tapi Dimas tak tampil di TV. Ia hanya mengantar teh ke ibunya dan melihat adiknya yang sudah membaik. Ibunya bertanya, "Masih akan terus diam, Nak?" Dimas tersenyum tipis. "Belum waktunya bicara, Bu. Tapi mereka sudah mulai dengar." Subscribe dan nyalakan notifikasi untuk dapatkan konten seru lainnya.